Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, semoga pertemuan kita ini bermanfaat dalam rangka melanjutkan kajian berseri yang sudah sampai di kajian yang ke-94 atau 93. Tema kali ini adalah lanjutan dari pasukan gajah, di mana peristiwa-peristiwa besar sebelum Nabi Muhammad SAW lahir yang beruntun dari ditemukannya Zam-Zam yang kita telah bahas di tempat ini mungkin, yaitu ditemukan oleh kakeknya Abdul Muttalib, seorang yang mulia yang terhormat, namanya adalah Syaibah, artinya uban, orang yang beruban dan kecil, ya. Dan setelah ditemukan, ya, Zam-Zam dimiliki oleh keluarga Abdul Muttalib, ya, dari kalangan Quraisy turunan Ismail alaihissalam. Lalu yang kedua adalah pasukan gajah, yaitu di mana Abraha bukan raja, ya. Abraha adalah wakil kekuatan Kristen di daerah itu, yang rajanya adalah Najasyi, daerah Ethiopia atau Habasyah, memerintahkan wakilnya yang di Yaman yaitu Abraha untuk membangun gereja yang paling bagus, tinggi, ya, sehingga kalau orang melihatnya picinya jatuh, ya. Itu namanya gereja Kelansiah kalau nggak salah, artinya pici lah. Gereja namanya gereja pici, topi atau pici. Kalau orang lihat saking tingginya jatuh, ya. Itu zaman dulu, belum ada gedung-gedung setinggi itu, dalam rangka mencegah orang-orang berkunjung ke Ka'bah. Jadi Ka'bah ini, Mekah, Ka'bah itu sudah terkenal di seantero dunia, ya, tempat yang dikunjungi sejak dulu. Hasadnya Najasyinya bukan Najasyi yang masuk Islam, yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW melalui surat Aslim Taslam, ya, tapi dia sembunyikan keislamannya karena takut dibunuh oleh rakyatnya. Jadi raja atau beberapa pembesar kalau masuk Islam pun nggak menjamin rakyat langsung, ya, masuk Islam. Buktinya Najasyi, makanya disimpan, ya, keimanannya. Nah, setelah gereja jadi, ada orang Arab dengar, orang Arab ini datang, lalu BAB di dalam gereja, ya, lalu kotorannya ditempelin ke gereja, ya, dalam rangka merendahkan gereja tersebut. Maka murkalah Abraha, maka bertolaklah dia dengan pasukan gajah dalam rangka menghancurkan, mencabut Ka'bah dari tanah, dari akar-akarnya. Begitu niat yang buruk. Jumpalah dia dengan ontaknya Abdul Muttalib, jumpa dengan seorang, ya, orang ini mencegah lalu kalah, hampir dibunuh, tapi nggak jadi, dijadikan penunjuk jalan. Sampailah ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib diambil ontanya 200 onta. Maka Abdul Muttalib datang menemui Abraha, komplain, ya. Abraha sudah jelas kenal Abdul Muttalib, orang yang dimuliakan. Ini banyak istilahnya keajaiban dari dirinya, ya, dan dia dengar itu.
Oleh sebab itu begitu Abdul Muthalib datang dari singgasananya, turunlah Abraha dan duduk bersamanya di karpet. Bahkan bilang, Tuan nggak harus datang. Apa yang kamu minta saya sampaikan. Utuslah, utusan saja. Lalu Abdul Muthalib bilang, ada dua riwayat. Pertama, apa yang kau inginkan akan kami beri. Baliklah katanya. Satu itu periwayatan begitu saja. Tapi Abraha tidak mau balik. Sudah bersikeras untuk menghancurkan Ka'bah. Kedua, Abdul Muthalib bilang bahwa aku dengar ontaku ditahan oleh kamu 200, ya, merahlah, ya, Abraha, karena dia yang tadi dia hormati begitu keperluannya cuman onta miliknya, maka bilang aku menghormati kamu, tapi saya pikir engkau ingin mempertahankan Ka'bah, punya umat kamu, tapi ternyata cuman onta yang 200. Maka Abdul Muthalib menjawab, ya, melalui ilham, ya, jawabannya bertauhid ini. Kalau onta itu punya aku, ya, kalau Ka'bah biarlah, ya, Robnya, ya, yang akan menjaganya, pemiliknya yang akan menjaganya. Jadi Rob itu mempunyai arti Lord, ya, Tuan, pemilik, pencipta, pemelihara, dan lain-lain, ya. Begitu. Kita melihat di sini Abdul Muthalib punya tauhid. Tauhidnya tauhid rububiyah. Kenapa dia cuma punya tauhid rububiyah? Namanya nggak dirubah. Abdul Muthalib. Muthalib adalah nama siapa? Ya, Abdul Muthalib nama artinya hamba Muthalib. Muthalib tuh pamannya. Ya, mengambil dia karena paman si Muthalib ini nggak punya anak, Al Muthalib nggak punya anak, ngambillah, dibawalah ponakannya untuk dijadikan pemimpin, namanya Syaibah, ya. Maka orang-orang menyambutnya Abdul Muthalib, budaknya si Al Muthalib. Maka Al Muthalib bilang, ini bukan budakku, ini keponakanku. Tapi nama itu udah menyemat sampai sejarah mencatatnya sampai sekarang. Itu kisah. Dari kisah gajah ini, ya, maka keluarlah fawaid atau faidah-faidah. Satu, kekuatan yang dibangun di atas kebatilan pasti akan binasa. Ya, semua kekuatan jangan takut. Adik-adik, anak-anakku jangan takut. Amerika punya nuklir, ya, Rusia punya nuklir, Cina punya nuklir. Ya, semalam, ya, Ustaz baru melihat bagaimana Cina punya nuklir itu bukan mudah, berat sekali. Ya, pertama dapat bantuan dari Rusia. Lama-lama Rusia meninggalkan, mereka bikin sendiri di tengah padang pasir yang janji tidak akan membocorkan. Itu janjinya hidup semati itu. Bertahun-tahun, puluhan tahun di padang pasir sampai berhasil, ya, mempunyai nuklir sendiri. Kita nggak punya nuklir Indonesia, tapi punya tauhid. Kita punya Allah sebagaimana Abdul Muthalib punya Allah. Dia tahu Allah akan menjaga miliknya. Ya, sebagaimana kita hampir dijajah lagi dengan sekutu. Belanda dibawa lagi oleh sekutu. Sekutu baru pemenang Perang Dunia Kedua. Dia balik ke sini tujuannya untuk menangkap para tahanan Jepang, tujuannya untuk melindungi tahanan Belanda mau dibawa pulang, tapi diam-diam dia memasukkan tentara Belanda di kapal-kapal mereka untuk menjajah lagi. Ya, Jenderal Sudirman tidak mau dijajah lagi. Soekarno bingung, kenapa? Ini kita perang dengan sekutu, artinya kekuatan Amerika, Inggris, Eropa, ya, di sekutu ini. Kita bisa dibom atom seperti Jepang. Apa jawab ulama? Kita harus mempertahankan merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati ini bukan kata-kata omong kosong. Pada saat itu, pada zaman itu benar-benar merdeka atau mati. Bakar Bandung, bakar Surabaya, jangan sampai diambil lagi. Lebih baik kita mati
daripada dijajah lagi. Nah, begitulah. Kalau kita mau melihat situasi kita, lihat situasi Palestina. Mereka sudah dibombardir, ya sudah habis berapa? 70.000. Ya, mereka lebih baik merdeka daripada mati, lebih baik mati daripada tidak merdeka. Itu suatu rasa yang kita rasakan dulu. Makanya presiden kita, ya hafizahullah, semoga Allah tolong terus, dan yang lain, ya sangat mendukung, karena Palestina yang memberi sumbangan keuangan, di mana negara-negara lain diam. Ada seorang kaya dari Palestina menghabiskan seluruh kekayaannya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi pantas kalau kita membayar balik jasa mereka. Al jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amal. Amal mereka baik pada kita, kita juga baik pada mereka. Dan man lam yaskirillah lam yaskirin nas. Ya, man lam yaskirin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia sungguh tidak bersyukur pada Allah. Sebab itu kajian-kajian sirah kalau diupdatekan seperti itu, ya jangan menghayalnya onta saja dan air zam-zam, dan tidak. Buktinya fawaid yang dibawakan oleh Ustadz Firanda masuk kepada kekuatan yang dibangun di atas kebatilan pasti akan binasa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, kebatilan akan sirna. Ya, cuman harus sabar. Bukan terorisme, bukan nyusun kelompok-kelompok, membaiat orang-orang. Anak-anak muda dikumpulkan untuk ngebom sana, ngebom sini, menghalalkan darah kaum muslim, mengkafirkan orang muslim, mengkafirkan pemimpin Islam. Hati-hati, ini di bawah ulama kibar, ulama yang mumpuni ilmunya dalam bab ini. Yang kedua, Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Dari tentara gajah, Abdul Muthalib tidak punya tentara, ya bahkan dia biarkan, ya sampai kecewa Abraha. Kecuali ada satu kelompok kecil kalah, jadikan petunjuk. Silakan dilihat video-video sebelumnya. Dalam yang kedua ini, Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, seruan fanatisme kebangsaan Arab merupakan bentuk makar dan serangan yang amat berbahaya terhadap Islam. Tidak hanya itu, ia juga merupakan keburukan bagi bangsa Arab itu sendiri. Islam jaya bukan karena persatuan Arabisme, pan-Arabisme bukan, atau Arab Spring. Ini bukan, ya, karena Islam. Ya, makanya Syekh Abdullah bin Baz, Al Abdul Aziz alim, ulama besar marah, ya kalau menyatakan Arab ini karena Arabnya jadi mulia, bukan. Karena seruan bertujuan untuk memisahkan antara Arab dan Islam. Walaupun Arab tapi tidak berdasarkan Islam, dia akan kalah dengan musuhnya. Ya, padahal Islam kunci kejayaan dan kemuliaan Arab. Islam merupakan sumber kejayaan dan kepemimpinan Arab, ya, di dunia. Bagaimana bisa seorang Arab yang berakal malah mendukung propaganda yang sedemikian buruk hakikat dan tujuannya? Kalau persatuan Arab, maka orang Indonesia nggak masuk. Kan kita bukan Arab, ya. Tapi bukan karena itu, karena Islamnya. Jadi kita masuk dengan bisa duduk bareng dengan, ya, pemimpin-pemimpin Arab. Turki yang non Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei, begitu. Dari pelajaran ini, kemarin kita di masjid sudah membahas materi untuk pelengkap, yaitu sudah sampai kepada ada tulisan bagus menimba pelajaran dari revolusi Arab. Ya, Arab pernah membuktikan pan-Arabisme, artinya
Arab bergerak untuk memakai demokrasi seluruhnya, ya begitu, sehingga banyak revolusi di mana-mana. Saya nggak akan ulang itu, ya ada 1 sampai 15 kalau nggak salah. Di sini nggak akan kita bacakan. Kemarin sudah, silakan lihat saja. Ya, kita belum selesaikan 9, 10, 11 sampai 14. Kalau secara ringkas, pertama kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus bersabar walaupun jika punya pemimpin amir yang berhati-hati syaitan dan berjasad-jasad manusia yang tidak berhukum dengan hukum sunnah Nabi. Ya, Abu Hurairah bertanya, apa yang kami perbuat ya Rasulullah? Ya, dengar dan taat. Walaupun pemimpin tersebut ya memukul punggungmu dan mengambil hartamu, dengar dan taat. Begitu. Nggak boleh bentar-bentar demonstrasi, menggulingkan kudeta, ya, coup, bahasa Inggrisnya coup, kudeta, nggak boleh. Apalagi anak-anak muda. Coba lihat di Nepal, anak-anak muda merusak sistem yang mereka bangun sendiri. Ya, dua-dua tidak dibenarkan. Kedua, dampak buruk korupsi dan kezaliman dan lain-lain ini memang merusak kenyamanan. Makanya negara-negara maju, ya baik kafir atau muslim, seperti Australia punya social security, di mana seorang yang menganggur, sekolah tuh semua dibayar. Sekolah berobat mau biaya 1 miliar, dia cuma bayar mungkin $1. $1 itu 10.000. Ya, begitu. Dan ini merupakan kemakmuran, menjaga agar rakyat tidak berontak. Saudi juga gitu. Bahkan rumah sakit di sana sepi karena orang sehat semua, karena gak banyak pikiran. Ya. Ketiga, raja dunia berubah menjadi pesakitan. Ya ini, karena di demo dan di kudeta akhirnya raja yang ditelanjangi di jalanan, dibunuh, dibakar. Istrinya presiden, Perdana Menteri Nepal dibakar di dalam rumahnya. Ya, ini nggak benar. Kelima, kudeta biasanya membawa kerusakan lebih besar. Kudeta yang ada di Libya atas dasar orang kafir, ya, Amerika. Itu sampai sekarang mereka nggak bangun. Padahal Gaddafi memberi kemudahan, rumah, setiap orang punya rumah, sekolah gratis, ya, rumah sakit gratis, setiap orang punya rumah, minyak murah sekali. Ya, tapi di kudeta gara-gara Gaddafi sangat benci kepada Barat. Jadi kebanyakan Barat yang menumpangi, ya, menumpang memakai orang Libya sendiri. Karena mereka nyesal. Ya, keenam, demonstrasi. Ya, demonstrasi damai merubah menjadi kekacauan. Di mana saja demonstrasi itu awalnya damai, akhirnya merusak dan lain-lain, bahkan jatuh jiwa, ya, pembunuhan. Ketujuh, sunnah sayyi'ah. Ya, sunnah sayyi'ah ada seorang dulu sebelum revolusi Arab, namanya Muhammad al-Bau'azizi, pemicu. Dia seorang pedagang asongan pakai gerobak, gerobaknya diambil, ya, lalu dia sedih. Ini bukan orang kaya, dia lagi jualan kena demonstrasi, dianggap mungkin ikut, akhirnya dia bakar dirinya. Ya, sejak itu bergejolaklah, ya, seluruh Aljazair di mana Tunisia. Kedelapan, revolusi digerakkan oleh anak muda, rata-rata anak muda. Ya, nggak ada S3 turun demonstrasi, jarang sekali. Ya, begitu. Jadi jangan mau. Mereka di belakang itu nyuruh-nyuruh anak muda seperti kamu ini, SMP, SMA, ya, dia pikir keren, bisa tampil di televisi, famous, ya, viral. Nah, begitu. Kecil ya, pendek sekali berpikirnya. Padahal ibunya pikir mereka lagi kuliah. Bapaknya lagi pikir lagi kuliah, nyari uang,
ya untuk membiayai mereka. Nggak boleh, ini nggak amanah. Al muslimu ala syurutin. Kamu seorang muslim itu atas perjanjiannya. Perjanjiannya adalah sekolah, kuliah, bukan ikut demo. Kalau kamu mau ikut demo, tanya sama orang tua, boleh nggak jam kuliah ikut demo? Ya kalau orang tua ya silakan. Ya itu karena orang tua tidak paham. Ya, kalau waktunya sekolah ya sekolah. Ini kamu bukan perjanjian, kita ini bukan perjanjian dengan kaum muslim umum. Kaum muslim bapak kita, kaum muslim ibu kita. Kok bisa mengkhianati orang yang melahirkan, orang yang mencari dana untuk kita kuliah, makan. Ya, begitu. Jadi sangat-sangat jahat anak-anak yang pergi turun demonstrasi. Walaupun niatnya baik, tapi niat saja tidak cukup. Ya, amalan itu dinilai dari ikhlas wasawab. Ikhlas karena Allah, ya mungkin dia ikhlas ingin memajukan, merubah situasi kehidupan Indonesia. Ya, bagus tuh niatnya. Tapi sawab, bener nggak? Ulama telah sepakat mengharamkan demonstrasi. Ya, ulama yang benar. Ulama Robani. Ya. Nah sekarang ke-9. Pemerintah adalah cermin rakyat. Rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Dan sebaliknya, pemimpin yang buruk adalah cermin dari keburukan rakyatnya. Jadi jangan heran kalau kita punya pemimpin kita kayak gini sekarang. Ngaca aja sendiri. Jangan, kalau wajah buruk, jangan kaca yang dipecahkan. Kalau wajah kita buruk, ya sesuai. Ya, tampakkan wajah kita adalah pemimpin kita. Kalau kita curang, ya, suka mengurangi timbangan, suka riba, suka zina, suka glamour, hidup glamour itu, dugem dan lain-lain, pemimpin kayak gitu. Itu cerminan, itu sebagai hukuman buat kita. Makanya ibda bin nafsik, mulai dari diri kita. Kalau pengen punya negara yang aman, pemimpin yang baik, dari diri kita. Adik-adikku sekalian. Ke-10, jangan hadapi kezaliman penguasa dengan pedang. Ya, ini sudah kita bahas panjang sebenarnya. Ya, di mana penguasa itu punya pedang, bukan sekedar pedang. Kalau kita punya satu pedang, mereka bisa punya pabrik pedang. Jadi kita melawan dengan pedang, nggak mungkin, ya. Akhirnya dengan nekat doang, akhirnya ada yang terbunuh dan lain-lain. Ya ini poin-poin yang saya bacakan sudah, ya singkat-singkat saja. 11, bid'ah yang samar menjadi jelas. Ada orang-orang yang menyokong, ulama-ulama yang menyokong demonstrasi, pemberontakan baik di Syria dan lain-lain. Nah, kelihatan itu bukan ulama salafi yang sahih. Biasanya sururi, ikhwani. Mereka ngaku salafi jihadi. Hati-hati, ya. Saya dulu 22 tahun di salafi jihadi. Saya pikir benar itu. Apa maksudnya salafi jihadi? Salafi akidah dan manhajnya haroki. Artinya kalau kita baca buku jihad, kita nggak pakai nasihat dari Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Wahab, Syekh Albani, Syekh Bin Baz. Kita pakai Syekh yang di Afghan, ya Syekh Abdul Azam dan lain-lain. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Ke-12, kontradiksi ya kaum haroki saat ya orang haroki ini kalau pemimpinnya jadi presiden terus ada yang demo dia marah. Tapi kalau orang lain jadi presiden dia demo hari-hari itu. Bagaimana Musri dan ini kelompoknya itu. 13, Arab Saudi dan Aljazair. Hanya 2 waktu revolusi Arab yang selamat, yaitu Aljazair dan Saudi. Karena dia berdasarkan kerajaan. Kerajaan lebih mudah mengontrol rakyatnya, bukan demokrasi. Demokrasi ya kekuatan di rakyat. Ini produk barat. Sekarang yang sibuk-sibuk nyebut-nyebut demokrasi, Amerika punya demokrasi tipe sendiri. Siapa yang nggak setuju dengan Amerika dibom, difitnah, dihancurkan negaranya, kepala presidennya.
Israel itu demokrasi. Apa mau ya negara kita seperti itu, seperti Israel, menghancurkan, ya, bunuh anak-anak, bunuh perempuan, itu demokrasi mereka. Demokrasi semau jidatnya, ya begitu. Maka Saudi alhamdulillah yang salah satu yang aman, selamat dari revolusi Arab, revolusi ya. Ke-14, sejarah terulang, syariat Islam tidak bisa dibangun dengan jalan demokrasi. Apa yang terjadi di Mesir dan lain-lain ya. Kalaupun menang akan digulingkan. Nah, menang nih demokrasi ya. Jadilah orang Islam pimpin, akan digulingkan sebentar. Sebenarnya sebagaimana Musri dan M. Nasir di Indonesia pernah menang, pernah jadi Perdana Menteri. Cuma sebentar itu, 6 bulan apa. Ya baca sejarah anak-anakku. Ya, sejarah itu penting untuk menghidupkan jiwa kita. Karena perjalanan kamu masih panjang. Mungkin demonstrasi 1, demonstrasi 2. Jangan sampai anak cucu kita ngikut, ya masuk, bisa nasihatin dengan ilmu. Anak sekarang makin pintar, ya. Saya tahu anak-anakku sekalian di sini makin cerdas, informasi mudah didapat. Ya, pastikan sebelum Google, sebelum lihat-lihat website, baca doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu kebenaran, ya, agar aku bisa mengikutinya. Dan tunjukkan ya kebatilan itu batil agar aku bisa menjauhinya. Apa saja informasi baik dari kawan, dari ustadz, doa. Kalau nggak yakin, ragu, tinggalkan apa yang meragukan. Ya, al halalu bayyin wa haramu bayyin. Ya, begitu. Yang haram udah jelas. Ya. Yang apa halal sudah jelas. Ya, antara keduanya ada subuhat, ya maka tinggalkan, jangan dekat-dekat. Kalau belum mampu baca-baca tulisan, ya, atau tanya ke ustadz yang kamu percaya, yang punya ilmu. Ini manfaat dari kisah gajah, yang memang ulama kalau membaca sirah sebagaimana Syekh Bimbas ini dan sebagaimana penyusun yaitu Ustadz Firanda, Dr. Firanda memasukkan ya, tentang Islam adalah kunci satu-satunya dari kemuliaan hakiki. Jadi kalau ada cinta Islam, ingin ya memperjuangkannya, ingat tidak ada jalan lain. Tidak bisa dengan demokrasi. Demokrasi itu hasil filsafat. Ada buku ulama lagi dengan dalil Quran dan Sunnah. Damul ilmul kalam, kehinaan ilmu kalam, ilmu filsafat. Demokrasi berdasarkan filsafat, ya, filsafat kenegaraan. Ya saya dulu waktu masih STM lagi sudah baca buku filsafat karena itu menarik buat orang-orang yang mau berpikir, ya. The Reconstruction Thought of Islam. Itu saya baca umur kelas 1 SMA. Terjemahan dari Sir Muhammad Iqbal, filosof Islam padahal. Ya, Muhammad Iqbal orang Pakistan, menulis tulisannya sangat. Ya, kita juga belajar, saya juga belajar filsafat dari Yusril Iza Mahendra. Ya, tapi begitu saja. Kita dulu baca, saya baca pribadi mempunyai buku filsafat Sidi Ghazalbah, filsafat Islam. Ini adalah bocoran-bocoran yang menganggap filsafat bagian dari Islam. Demokrasi ada filsafat, ya, demokrasia. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat yang mana? Ya, sistem demokrasi mengakui bahwa seorang ulama, hafiz Quran, hafiz Bukhari, hafiz Kutubus Sittah sama nilainya dalam pemilu dengan seorang saya yang duduk ini yang nggak hafal banyak, dengan seorang mungkin yang di luar, ya, oke, apa tuh, tukang parkir, sama itu, ya. Ini nggak adil, ya. Jadi itulah banyak sekali
Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian manusia, kalau mengikut kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak paham. Jahil. Kok kita disuruh ikutin kebanyakan orang? Demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Demikian. Dan masa depan jangan khawatir, ada ikut di dalamnya atau tidak. Ya, anak-anak ikut di dalamnya atau tidak dalam memperjuangkan Islam, Islam akan menang. Ya, karena ada hadis yang dibawakan oleh Syekh Nasaruddin Albani, ya, yaitu bahwa ayat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kalau yang tadi saya baca sebagai pembukaan, ya, wa kafa billahi syahida, itu dalam surat Muhammad, surat Al-Fat. Kalau ini dalam surat Taubah ayat 33. Ya, itu Allah sudah menjamin di ayatnya. Maka dibahas oleh Syekh Al-Albani menurunkan satu hadis, ya, la yazhabul lailu wan naharu hatta tu'bidal lata wal uzza. Malam dan siang tidak akan sirna sehingga Lata dan Uzza telah disembah. Ini hadis. Faqalat Aisyah, coba lihat. Maka Aisyah berkata, Aisyah istri yang cerdas, yang dari muda mulazamah dengan suaminya. Ya, kemana suaminya pergi kadang-kala diajak. Kalau di rumah selalu ada diskusi. Kejadian-kejadian Aisyah selalu menyaksikan. Turunnya ayat, dilarangnya suatu larangan, dibolehkannya suatu hal yang halal. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, in kuntu la zunujihinna anzalallah." Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mengira bahwa tatkala Allah menurunkan firman-Nya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Ya, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Hal ini telah sempurna. Aisyah, ya, bertanya, kan sudah ayat ini sudah turun. Apa jawab Nabi? Anna dzalika tamman. Ini kata Aisyah. Qala innahu sayakunu min dzalika masya Allah. Ya, begitu. Hal itu akan terrealisasi pada saat yang yang ditentukan oleh Allah. Walaupun Lata sudah hancur zaman Nabi, tapi Nabi masih menyebut, ya, begitu. Ada lagi kesyirikan dan buktinya sekarang, ya, itu terserah Allah kapan Islam itu bangkit lagi. Berapa menit? 3 menit lagi ya? Iya. 3 menit lagi. Mau nggak kelihatan? Baik, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, jika ada silakan. Beberapa hadis banyak tentang ayat ini. Ya, saya bacakan artinya. Allah SWT telah menghimpun, mengumpulkan dan menyatukan bumi ini untukku. Oleh karena itu aku dapat menyaksikan belahan bumi barat dan timur. Sungguh kekuasaan umatku akan sampai ke daerah yang dikumpulkan, diperlihatkan kepadaku itu. Ya, jadi bukan kemenangan Islam itu bukan sudah berakhir. Ya, kan belum turun, belum keluar Imam Mahdi, belum turun Isa alaihissalam. Ya, setelah itu punah baru Islam, Quran cuman tidak ada tulisannya, kosong. Ya, orang nggak pernah nyebut lagi nama Allah. Sebagaimana di pertemuan kita di lain ada hadis secara makna dari Ibnu Katsir, gunung saling berbicara, memanggil sesamanya, "Hai fulan," begitu. Lalu gunung yang satu menjawab, "Apakah kamu masih mendengar orang menyebut nama Allah?" "Ya." Maka berbahagialah gunung tersebut, ya. Masih artinya belum dihancurkan. Ya. Lalu mendengar hadis ini, seorang sahabat bertanya kepada ini,
Apakah gunung juga mendengar keburukan-keburukan ucapan kita? Iya. Ya, dibacakan tuh ayat yang tentang langit dan bumi hampir dan gunung hampir pecah mendengar Allah mempunyai anak. Ucapan ini sungguh menyakitkan para gunung. Yang hampir meledak itu gunung. Terutama nanti di Desember. Ya, hari kelahiran anak Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan yang menyedihkan adalah umat Islam sebagian ngikut. Nah, saya lihat itu di Australia. Ya, Christmas Day. Mereka pakai baju yang merah dan lain-lain. Padahal orang Islam. Ya, sebagai penutup, sungguh agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Allah tidak akan melewatkan seluruh kota dan pelosok desa kecuali memasukkan agama ini ke daerah itu. Dengan memuliakan yang mulia dan merendahkan yang hina. Yakni memuliakan dengan Islam dan merendahkannya dengan kekufuran. Ya, jadi adik-adik, anakku sekalian, kita bersyukur ya mengenal Islam dan bagian dari perjuangan agama Islam ini. Walaupun mungkin satu debu, ya jasa kita cuma satu debu di keseluruhan bangunan Islam, tapi sekurang-kurangnya kita bisa menjawab di hadapan Allah bahwa kita ikut andil ya dalam memperjuangkannya dan mempertahankannya. Sekurang-kurangnya pertahankan keislaman yang ada dalam dada kita. Ya, dilaksanakan rukun Islamnya dan rukun imannya dipelajari terus. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.